ada sebuah video seorang bapak-bapak yang sedang ingin merekam keadaan di luar. Mari kita lihat. Astaga, kasihan amat tuh bapak ya. Itu kan kaca, bosku. Itu kaca. Ulang dulu, ulang. Disuruh sabar lagi. Sabar, Pak. Halo semuanya. Nah apa? Terkadang seseorang rela bertingkah laku konyol hanya untuk menghibur temannya. Jadi seperti ini tanda terima kasih kalian atas kerja lemburku. Maka hargailah mereka yang berusaha menghibur kalian walaupun kalian masih tidak tertawa. Tapi melihat HP teman melayang, bukannya sedih, kalian yang malah tertawa. Hei, itu kan kaca. Kaca itu transparan. Untuk apa dibuka, Bogeng? Anda kan tinggal menempelkan saja HP Anda di jendela itu. Nggak usah dibuka juga. Aduh, gimana sih ini bapak-bapak? Nah, terkadang yang membuat saya juga heran adalah kenapa ada orang yang rela melakukan hal konyol dengan resiko yang cukup besar. Mulai dari tingkah laku konyol sampai tingkah laku yang tidak disengaja namun tetap konyol. Berikut ini mari sama-sama kita menyaksikan video kelakuan konyol warga bumi yang malah berakibat kerugian besar. Setelah intro berikut ini. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen or a memory like Leburkan beso seres, leburkan cinta. Mungkin beberapa video ini sudah pernah kalian lihat di Facebook atau di dunia maya, tapi mungkin kalian belum pernah melihatnya di M-Akui Channel. Maka dari itu tidak usah banyak komen, karena kita merangkumnya dalam sebuah cerita perjuangan yang harus kalian pahami baik-baik. Duduk manis dan simak videonya. Hei, perasaan aku sudah pernah melihat video ini sebelumnya. Lu deket-deket sini, biar gua berikan pelajaran nih. Hei, kalian tahu nggak berapa harganya kamera ginian? Ya, saya juga tidak tahu. Yang jelas mahal sih, apalagi menggunakan professional flycam. Nah, karena mahal, maka tentu kualitasnya juga baik dong. Katanya, maka dari itu si kameramen ini pun menunjukkan kebolehannya dalam menunjukkan betapa stabilnya kamera ini. Bukannya kagum, si kakek malah tertawa. Tapi dalam hati, kasihan tuh kamera harus menanggung beban hanya karena kecerobohan manusianya. Nah, kenalkan, ini adalah Supri. Ya kalian nggak perlu tahu siapa orangnya ya, cukup berhalusinasi saja dan dengarkan cerita saya. Akhirnya si Supri diterima kerja menjadi asisten bos kaya raya. Dia pun iseng untuk menerbangkan drone punya si bos. Ya nggak taunya malah kecemplung di laut. Bukannya diambil, dia malah nengok ke kameramen. Hei, itu harganya berapa? Ya ambil dulu, Bogeng. Ya elah Supri, kalau mau bercanda jangan pakai drone ya. Nah, karena si Supri merusak drone-nya si bos, dia pun dipecat. Udah dipecat, gaji nggak dikasih, masih disuruh ganti rugi. Ya jelas dong, emang elu yang salah, Supri. Akhirnya si Supri beralih profesi menjadi penjual jamu. Dia pun membawakan jamu ke pelanggan. Belum diminum, dia udah teler duluan. Wah, jatuh semua tuh kamar. Nah, rugi lagi kan. Tapi syukurnya beberapa hari kemudian arisannya naik dan si Supri pun dapat uang untuk beli drone baru sebagai ganti rugi kepada bosnya. Akhirnya dia pun membeli drone baru. Karena penasaran, ya dia coba dikit dong. Malah dipanggang tuh drone. Dikira bebek kali ya dipanggang. Aduh, akhirnya rusak lagi tuh drone. Ada yang suka makan drone panggang?
Namun semangat si Supri masih belum padam. Dia masih bertekad untuk mencari pekerjaan. Dia pun bekerja sebagai tukang antar minuman lagi. Ya, lagi dan lagi-lagi dia masih teler. Jatuh semua deh tuh minuman. Dengan kesal dia pun berkata dalam hati, seandainya waktu bisa diputar kembali, pasti aku akan lebih hati-hati. Nggak taunya malah datang Doraemon membawakan alat pengundur waktu. Dan waktu pun diputar balik. Syukurlah. Masih jatuh juga. Ya sepertinya memang Andanya yang salah, Supri. Jangan menyalahkan waktu. Aduh, ngapain juga ada Doraemon nyasar di sini? Hus. Nah, sampai di sini apakah beliau menyerah begitu saja? Ya tidak, si Supri masih bertekad kuat untuk mencari kerja dan melunasi semua utang-utangnya dan memperbaiki semua kesalahan sebelumnya. Akhirnya dia pun diterima masuk di kantor. Nggak taunya kantor polisi. Dapat seragam lagi. Ya bukan sebagai itu dong, tapi dia diterima menjadi tukang sapu di kantor polisi. Lah yang penting halal kan. Tapi kantor polisi itu jauh dari kediaman si Supri. Akhirnya dia pun membeli sepeda. Karena uangnya kurang, dia cuma dapat sepedanya sepotong doang. Lihat tuh, rodanya cuma satu. Ya syukurin aja dong. Tapi begitu dia pakai keluar sebentar, ya malah merusak lagi kan dia. Makanya jangan kebanyakan gaya ya. Dan jangan ditiru ya Bogeng. Akhirnya dengan berberat hati dia harus menjual kembali sepeda itu untuk ganti rugi. Tunggu, ini video konyol apa video orang pinggiran? Sedih amat. Nah, untuk kesekian kalinya dia menjadi galau, putus asa, dan tak tahu arah jalan hidup. Akhirnya dia pergi ke jembatan yang sangat tinggi. Buat apa? Ya buat foto-foto lah. Tiba-tiba temannya malah bercanda. Nah, kan udah berapa kali rugi nih si Supri. Aduh, karena merasa nasibnya selalu tidak beruntung malah rugi, si Supri pun memilih untuk tinggal di rumah saja. Nggak usahlah keluar-keluar rumah. Mudah-mudahan di rumah si Supri bisa tidur dengan tenang dan tidak terjadi apa-apa. Ya nggak mungkin kan dia lagi tidur tiba-tiba dia kejatuhan cerobong asap. Impossible. Biarkanlah dia beristirahat dulu ya Bogeng. Semoga tenang di rumah ya Supri. Sementara itu, pelajaran berharga yang bisa kita petik dari video ini adalah jangan menyerah, terus berusaha sampai kalian bisa memetik hasilnya. Kalau kamu menyerah di tengah jalan, maka sia-sia sudah perjuanganmu. Maka dari itu, lanjutkan Mang. Selain itu, pelajaran lain adalah Anda jangan terlalu ceroboh bosku, karena hal kecil saja bisa berakibat kerugian besar. Maka dari itu, klik subscribe aja lah biar cepet. Udah? Oh my god. Dan semoga dengan dukungan dari kalian kita bisa melanjutkan kisah perjuangan si Supri yang sangat menginspirasi ini. Sudah dulu ya, saya juga pengen tidur nih di rumah. Karena kita punya kesamaan, kita sama-sama punya mimpi. Kalau boleh tahu, cita-cita kalian ingin menjadi apa? Cita-citaku ingin menjadi kepala charger. Tunggu. Kalian masih ingat kan dengan bapak-bapak yang HP-nya nggak sengaja kelempar dari pesawat itu kan? Nah, akhirnya setelah 9 menit melayang di udara, HP itu malah jatuh dan langsung masuk ke saku bajunya si Supri yang saat itu sedang naik roller coaster. Karena sedang galau kan? Wah, kenapa kali ini si Supri jadi beruntung sekali ya? Dia senang dong. Nggak taunya malah dipanggil polisi.